Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai kesepakatan segitiga politik antara Pangeran Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi perjanjian yaitu di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda itu disebut Giyanti dan secara tertulis ia terbaca Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosura ke Surakarta. Api dari Geger Percingan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana dalam meredakan api konflik mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran, lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Perlawanan ini membawa Gubernur VOC Jawa Utara, Nicholas Herting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Herting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Herting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak juga ingin berkuasa di tanah Jawa pada 23 September 1754. Nota kesepahaman antara Mangkubumi disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada 4 November 1754. Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mulanya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta setelah perang bertahun-tahun. VOC akhirnya menyudahinya dan melakukan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757.